didapatkan dapat dipahami. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Ayo Bu. Oke, baik, silakan. Tempat duduk siapkan, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya coba kalian tengok salah satu, tengok kanan kirinya apakah ada teman yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada siapa? Maya. Oke, baik. Maya kenapa Maya? Nggak tahu Bu. Oke, nanti bisa ditanyakan ya. Ya. Selanjutnya kita nyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya untuk meningkatkan nasionalisme, dan ini Ibu memberikan lagu dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ada yang tahu? Tidak. Judulnya apa Bu? Tahu. Yaitu judulnya Anak Kambing Saya. Untuk anak-anak semuanya bisa berdiri terlebih dahulu ya. Pembelajaran pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang gaya di sekitar kita. Untuk topiknya sendiri yaitu pengaruh gaya di sekitar kita. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang macam-macam energi. Ya, kurang tepat ya Ajeng, yang kita sudah mempelajari tentang Perubahan wujud benda Bu. iya perubahan wujud benda. Nah selanjutnya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang gaya. Kalian sudah tahu apa saja jenis-jenis gaya? Gaya gesek Bu. Iya betul, gaya gesek salah satunya. Mungkin ada lagi? Gaya dorong Bu. Ya, dorong itu adalah aktivitas dari gaya. Kemudian Gaya magnet. iya betul sekali, gaya magnet. Nah masih ada banyak lagi macam-macamnya. Namun untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar tentang gaya otot dan gaya gesek saja. Untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama nanti anak-anak bisa mengidentifikasikan dari kegiatan aktivitas yang akan diperagakan nantinya. Nah kemudian yang kedua, memahami sifat gaya otot dan juga gaya gesek beserta manfaat dari keduanya. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak mendemonstrasikan dan melalui kegiatan di luar ruangan nanti akan memperagakan atau melakukan percobaan dua kegiatan. Nah kemudian yang terakhir, ibu akan memberikan soal latihan yang nantinya akan anak-anak analisis dari soal tersebut. Nanti ada soal cerita seperti itu. Nah sebelumnya tahukah anak-anak semuanya bahwa di kegiatan di aktivitas sehari-hari kita sudah melakukan sebuah gaya. Salah satunya yaitu, mohon diperhatikan, apa yang ibu lakukan? Mendorong. Menarik. Iya, menutup pintu. Aktivitas yang ibu lakukan yaitu menutup pintu. Kemudian gaya apa yang diberikan oleh pintu ini? Dorong. Iya, kurang tepat ya. Jika ibu menutup pintu, ibu memberikan gaya tarik. Kemudian ketika ibu membuka pintu, ibu memberikan Dorong. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya adalah interaksi antara benda yaitu pintu dan juga aktivitas manusia berupa dorongan maupun tarikan. Baik, untuk lebih jelasnya kita peragakan. Bisa salah satu ibu minta tolong untuk mengangkat kursinya ke depan sini. Salah satu. Ayo. Oke, baik.
tadi memindahkan kursi dari sana ke depan sini. Gaya aktivitas apa yang dilakukan oleh Anggian? Berjalan. Iya, kurang tepat ya. Aktivitas yang dilakukan Anggian yaitu mengangkat kursi dari tempat sana ke depan. Kemudian gaya apa yang diberikan oleh Anggian ke kursi ini? Kayak otot, Bu. Iya, betul sekali. Yaitu Anggian memberikan gaya apa terhadap benda, yaitu kursi. Kemudian jadi maksud dari gaya otot adalah gaya yang diberikan atau bersumber dari manusia, baik manusia ataupun hewan. Contohnya kalau hewan itu, kalian pernah melihat Tillman? Pernah ya? Nah itu kan salah satu aktivitas gaya mendorong, gaya menarik yang dilakukan oleh kuda ya. Dan itu merupakan salah satu contoh dari gaya otot. Nah itu adalah salah satu tujuan dari pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi ya aktivitas yang ada di kehidupan sehari-hari. Mohon perhatiannya ya. Nah untuk lebih memperjelas maksud dari gaya otot sendiri, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam ketiga gambar tersebut? Nah, apa? Coba kira-kira. Yang dari gambar pertama, aktivitas yang dilakukan apa? Mendorong. Yang kedua, Menarik. iya, Menarik air. iya betul sekali. Kemudian yang ketiga, Delman. Nah, coba kita identifikasi terlebih dahulu. Yang pertama, berarti gaya yang diberikan yaitu Gaya dorongan. Iya, berupa dorongan. Kemudian yang kedua, Tarikan. dan yang ketiga adalah tarikan juga. Nah, ketiga aktivitas ini mereka menggunakan gaya apa? Otot. Iya betul sekali, gaya otot yang bersumber dari manusia maupun Hewan. Jadi sampai sini sudah dipahami ya yang maksud dari gaya otot itu? Ya, sudah. Baik, selanjutnya yaitu tentang gaya gesek. Pernah kalian melihat aktivitas tukang bakso yang sedang mendorong gerobaknya? Tidak. Pernah ya? Benar. Nah, aktivitasnya yaitu mendorong sebuah gerobak dan menggunakan gaya otot. Nah, bagaimana tukang bakso itu dapat mendorong gerobaknya dengan mudah? Karena ada apa? Roda. Karena ada roda. Nah, roda ini adalah salah satu cara untuk memperkecil sebuah gaya gesek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Biasanya gaya ini berlawanan dengan arah gerak roda dan menyebabkan hambatan teman-teman. Nah, sentuhan suatu benda dengan lintasannya ini membuat gesekan yang akhirnya menyebabkan benda bergerak. Nah, sudah tahu apa yang dimaksud dengan gaya gesek tadi? Sudah. Yaitu Gesekan. Gaya yang itu timbul dari adanya gesekan. iya betul sekali, gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari dua permukaan yang saling bergeser. Nah, ulang lagi ya. Baik anak-anak, tadi sudah mempelajari tentang gaya otot dan juga gaya gesek. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk sisi kanannya Ibu menjadi kelompok 1, kemudian sisi kiri Ibu menjadi kelompok 2. Baik, Bu. Nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD. Baik, ini sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya ya. Sudah. Kelompok 1 mana suaranya? Siap sini. Ini ada LKPD, nanti anak-anak bisa membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, untuk langkah percobaan yang pertama, aktivitas yang pertama yaitu nanti anak-anak diarahkan untuk keluar kelas dan nanti akan Ibu memberikan 2 buah bola, masing-masing kelompok mendapatkan 1. Kemudian cobalah gerakan atau tendang bola itu ke 3 permukaan. Nanti Ibu arahkan ke lantai atau di dalam ruangan. Nanti bagaimana
gerakan bola itu pada saat di atas permukaan lantai. Kemudian yang kedua nanti ibu arahkan ke bermain bola di lapangan yang ada rumputnya. Kemudian nanti yang ketiga, yang terakhir di atas permukaan paving-paving yang sedikit kasar. Nah itu. Nah dari situ nanti anak-anak mengamati apakah permukaan pada bola yang pada permukaan apa bola itu dapat menggelinding dengan cepat. Kemudian sebaliknya pada permukaan apa bola itu menggelinding lebih lambat. Dan yang terakhir apa perbedaan dari kedua permukaan itu. Seperti itu. Nanti hasil diskusi kalian dapat dituliskan di LKPD. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ayo, Bu. Ayo. Banyak sekali, Bu. Jadi memang bersama ya. Member Blackman. Black Forest. Ya anak-anak ini sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Kita melakukan percobaan yang pertama. Iya benar. Mereka semuanya mau diperhatikan ya. Kamu sudah membawa apa ini? Bola. Nanti dari masing-masing kelompok mendang bola ya. Silakan. Baik. Nah, sebelum melakukan percobaan dari masing-masing kelompok membaca petunjuk percobaan dulu. Siapa salah satu bisa membacakan? Langkah-langkah percobaan yang pertama, pergilah keluar kelas bersama teman. Kemudian cobalah gerakan bola pada berbagai macam permukaan, tanah lapang, rumput, lantai, dan sebagainya. Amati gerakan bola. Kemudian diskusikan bersama teman kelompok, apakah bola menggelinding lebih cepat, pada permukaan apa bola menggelinding lebih lambat, dan apa perbedaan dari kedua permukaan tersebut. Kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada buku tugas. Sudah dibaca untuk petunjuk langkah percobaannya ya? Sudah. Yang ditanyakan? Tidak. Baik, coba yang pertama dulu. Jadi ini salah satu bisa menendang dan yang teman lainnya bisa mengamati ya. Iya, Bu. Dari mana? Dari sini ke sana. Kemudian Sini. ya, ini menjauh lagi. Kita sudah melakukan percobaan yang pertama ya, di tempat yang pertama yaitu di atas kerikil-kerikil seperti ini ya, Mas Sadar ya. Itu lapangan bersama-sama yuk. Ada rumahnya. Baik anak-anak bisa merapat ke sini semuanya. Untuk tempat yang kedua masih pada percobaan yang pertama ya, kita akan menendang bola di atas permukaan rumput ini ya. Teksturnya apa ini? Permukaannya ya, lembut, kasar ya. Ya lembut karena ada rumputnya. Namun ini termasuk permukaan yang kasar. Kemudian dari teman-teman lain bisa mengamati ya. Nanti hasil pengamatan jangan lupa untuk ditulis di LKPD. Silakan. Dan boleh di atas permukaan ubin ini ya, lantai ini ya. Siap, Bu. Permukaannya licin dan halus ya. Iya. Baik, bisa ditendang. Ibu mau yel-yel. Iya, Bu. Ibu itu ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Baik, ini siapa kelompok siapa dulu yang ingin melakukan percobaan kedua? Saya. Oh iya, baik, kelompok 2 bisa maju ke depan membawa alat tulis dan juga LKPD tadi. Oh iya, Bu. Semua kelompok bisa maju ke depan. Ayo, guys. Anak-anak baca langkah percobaan yang kedua. Siapkan papan pada posisi miring. Ini sudah ada ya. Kemudian yang kedua, Wow, maaf ya, secara Bu. bersamaan. Secara bersamaan, Simpan kotak dan bola pada papan bagian atas ini kotak dan juga bola dan ya. biarkan keduanya bergerak. Nah, coba kalian posisikan di sini ya, secara bersamaan. Oh, ya. secara bareng-bareng. Iya.
Kemudian amati dari teman-teman semuanya. Ini Coba anak-anak perhatikan apa yang terjadi. ya 1, 2, 3 baik. Bola cepat banget. Kira-kira apa yang terjadi antara kotak ini dan juga bola? Bolanya lebih cepat. Iya, kemudian Turun Bu. kalau untuk yang kotak, Lambat. Lambat karena lebih berat iya lebih berat juga. dan bisa. Tidak lingkaran. Iya. Jadi kemudian apa yang menyebabkan dari kedua benda ini berbeda kecepatannya? Karena Gaya geseknya, Bu. Iya betul sekali karena kedua benda ini memiliki gaya gesek yang berbeda karena permukaan dari kotak ini lebih Kasar. luas dan juga kasar ketimbang bola. Bola halus ya Bu. Jadi untuk hasil diskusi ini bisa dituliskan di sini ya, alfabetnya ya. Ya Bu, ayo tulis Mbak. Bolanya. Sudah, Bu. Terima kasih, bisa kembali ke tempatnya. Yeay, terima kasih Bu bolanya. Oke. Baik, selanjutnya kelompok 1 bisa maju ke depan semuanya membawa alat tulis dan juga KTP tadi. Oke. Baik, coba LKPD-nya tadi bisa dibagi. Yang penting ini Bu, coba yang kedua. Coba dibacakan langkah percobaannya. Untuk lamar percobaan yang kedua, siapkan papan pada posisi ini. Sudah ya, sini ya, sudah. Kemudian secara bersamaan simpan kotak dan bola pada papan di bagian atas. Nah, coba dari kalian taruh di sini, atas. Nanti dilepaskan secara bersamaan ya. Nah, jadi teman, Amatilah gerak masing-masing benda. oke, semuanya bisa memperhatikan ya apa yang terjadi di antara kedua benda ini. Coba lepaskan. Dari kegiatan itu, apa yang terjadi antara bola dan juga kotak ini? Iya, betul sekali. Kemudian apa yang menyebabkan dari kedua benda ini memiliki kecepatan yang berbeda? Karena memiliki tingkat geser berbeda. Iya, betul sekali. Karena dari kotak sendiri memiliki luas permukaan yang lebih besar, sehingga daya gesek yang terjadi semakin besar. Betul sekali. Nah, hasil dari diskusi itu bisa dituliskan di ini ya, alfabet ya. Baik, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anak, tadi kan sudah melakukan percobaan 2 ya, yaitu kita berada di lapangan dan juga melakukan percobaan yang kedua mengenai gerak benda pada bidang miring. Nah, selanjutnya Ibu ingin mendengarkan hasil diskusi dari kelompok. Silakan dari kelompok berapa ini yang sudah siap? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2 Bu. Baik, silakan kelompok 2 bisa maju semua, perwakilan 2 orang. Baik, silakan bisa dibacakan hasil diskusi kelompok kalian. Mungkin yang percobaan yang pertama dulu. Ya, hasilnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, saya Dila. Saya Tri. Percobaan yang kita lakukan, yang pertama di rumput, itu hasil pengamatannya bola sulit ditendang dan sulit menggelinding. Terus yang di berpaving, bola mudah ditendang namun bola sulit menggelinding. Terus yang di lantai itu hasil pengamatannya bola mudah ditendang dan menggelinding dengan mudah. Ya, baik. Kemudian hasil diskusi dari kegiatan pertama tadi ada pada permukaan kasar bola menggelinding lebih lambat. Kemudian pada permukaan micin bola menggelinding lebih cepat. Kemudian bola yang menggelinding lebih cepat dilakukan di atas permukaan lantai. Bola yang menggelinding lebih lambat dilakukan di atas permukaan rumput. Oke, baik. Itu percobaan yang pertama ya. Jadi kesimpulannya adalah gaya gesek itu dipengaruhi oleh permukaan, kondisi permukaan, baik itu permukaan yang saling bergesekan. Kan pengertian dari gaya gesek adalah dua permukaan yang mengalami pergesekan. Nah, itu
kondisi atau tekstur dari permukaan itu akan mempengaruhi besar kecilnya gaya gesek pada suatu benda. Seperti itu ya. Nah, kemudian coba percobaan yang kedua, hasilnya bagaimana? Yang kedua itu menggelindingkan bola dan kotak di permukaan yang miring. Ya. Itu bolanya, kalau bola itu bergerak lebih cepat, kalau benda kotak itu bergerak lebih lambat, Bu. Nah, Ya. terus untuk hasil diskusi kami itu bola bergeraknya lebih cepat, terus kotak kacamatanya itu bergerak lebih lambat. Nah, perbedaannya itu pada bentuk bendanya. Permukaan kotak itu lebih luas ketimbang bola, sehingga menyebabkan permukaan terjadi pergesekan antar kotak kacamata dengan papan ujiannya. Iya, betul sekali. Berarti untuk kesimpulan dari percobaan yang pertama dan kedua apa? Kesimpulan pada percobaan pertama yaitu pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda antara bola dengan permukaan rumput atau lantai. Permukaan yang licin, rata, halus menyebabkan bola menggelinding lebih cepat. Permukaan yang kasar atau tidak menyebabkan bola menggelinding lebih lambat. Kemudian pada percobaan kedua, pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda antara bola dengan kotak kacamata, yaitu hasilnya kotak kacamata bergerak lebih lambat ketimbang bola. Hal itu disebabkan karena permukaan kotak kacamata lebih luas sehingga menyebabkan pergesekan antara kotak kacamata. Oke, baik. Terima kasih dari kelompok 2. Silakan bisa kembali ke atau pulang untuk kelompok 2. Oke. Agar Ibu mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi kegiatan hari ini, Ibu akan memberikan latihan soal. Nah, di sini ada tiga soal. Nah, soal ini berupa cerita yang nantinya anak-anak harapannya bisa menganalisis dan juga menjawab pertanyaan dengan tepat ya. Nah, ini dikerjakan secara individu. Nanti Ibu berikan waktu 10 menit. Nah, nanti jika sudah selesai langsung dikumpulkan di mejanya Ibu ya. Iya, Bu. Iya. Nah, sudah. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai untuk menjawab soalnya? Sudah ya. Ya, kalau yang sudah bisa mengumpulkan di meja Ibu. Nah, sudah ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita sudah melalui berbagai kegiatan baik itu di kelas maupun di luar kelas. Nah, mungkin bisa dong salah satu bisa menyimpulkan kita sudah belajar tentang apa? Gaya apa? Gaya gesek, kemudian gaya otot. Pengertian dari gaya itu apa? Kemarin aktivitas berupa dorongan, interaksi aktivitas manusia yaitu berupa dorongan maupun tarikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang gaya magnet. Nah, kalau untuk hari ini kan cukup kita memasuki pada topik yang pertama yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Nah, mungkin untuk kegiatan pembelajaran ini bagaimana anak-anak? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya, karena kita belajar juga di luar. Kemudian untuk selanjutnya nanti anak-anak bisa melakukan percobaan lagi dan Ibu akan arahkan untuk membawa beberapa alat dan bahan untuk melakukan praktikum juga. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Ibu sudahi. Setelah kalian sudah berpusing-pusing dari kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Itu mempunyai sebuah lirik lagu yang nantinya Ibu dinyanyikan dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Sudah tahu ya? Sudah.
siap berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu tutup, tentunya anak-anak bisa melakukan